Ungkapan syukur layak kita naikkan kepada Tuhan atas karunia hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kita hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita kembali akan membaca mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mari kita memohon kuasa daripadanya untuk membaca firman-Nya. Tuhan, terima kasih. Kami boleh menikmati hari yang baru hari ini, pemberian Tuhan. Kami akan mengisinya dan tentu dengan dasar firman-Mu. Oleh karena itu saat kami akan membaca mendengarkan firman-Mu, mampukan kami mengertinya untuk kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23. Firman Tuhan demikian. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah Raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, "Dia ada di Dotan." Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tak kalah melihat mereka, "Kubunuhkah mereka, Bapak?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Bisakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Amin. Firman Tuhan. Demikian jauhnya firman Tuhan yang kita boleh baca dan boleh dengarkan. Kita percaya setiap firman yang kemudian kita baca dan dengar akan menjadi sukacita bagi kita semua ketika kita boleh merenungkannya dan melakukannya dengan baik dalam hidup kita. Banyak orang berkata selama ini, saudara-saudara, bahwa hidup itu adalah perjuangan. Berjuang berarti sedang bergumul, mengupayakan untuk mencapai suatu tujuan. Perjuangan itu dapat sampai pada yang dicita-citakan, namun dapat juga tidak tercapai. Pada umumnya dalam perjuangan itu,
kita akan menghadapi tantangan, kesulitan, masalah, dan bahkan bahaya yang bisa saja merugikan kita. Dan yang paling menakutkan dari sebuah perjuangan itu adalah tidak adanya jaminan bahwa perjuangan kita akan berujung mencapai tujuan. Namun kepastian yang pasti adalah kita sedang berada dalam proses bergumul tentang hal itu. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8-32 perikop pembacaan kita mengisahkan peperangan antara bangsa Aram dan bangsa Israel. Elisa yang disertai Tuhan menjadi sumber petunjuk bangsa Israel untuk mengatur strategi perangnya, dan akhirnya Israel memenangkan perang tersebut. Peran yang dilakukan Elisa dalam peperangan itu diketahui Raja Aram, sehingga Elisa kemudian menjadi sasaran utama untuk dilenyapkan oleh mereka. Saat tentara Aram mengepung kota Dotan untuk menyerang Elisa, bujang Elisa sangat ketakutan, ayat 14-15 tadi. Elisa berkata kepada bujangnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Ayat 16. Mata bujang Elisa dibukakan dan ia melihat sangat banyak tentara Tuhan yang menyertai mereka. Selanjutnya, mata tentara Aram dibutakan sehingga tidak melihat tempat Elisa, dan akhirnya mereka tersesat ke Samaria. Saudara-saudara, luar biasa apa yang boleh terjadi dalam perikop pembacaan kita tadi. Dan dengan iman kita percaya bahwa peristiwa ini betul-betul terjadi. Nah, untuk kehidupan kita di zaman sekarang, mungkin saja tidak akan sedramatis seperti yang terjadi dalam perikop kita tadi. Yang jelas saudara-saudara bahwa makna tentang kehadiran Tuhan yang sangat berkuasa itu tetap sama, baik yang kemudian kita baca dari perikop tadi maupun dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan menyertai Elisa, dan pertolongan Tuhan itu datang kepada hambanya dan umatnya yang sedang bergumul menghadapi masalah. Demikian juga yang boleh terjadi dalam kehidupan kita setiap kali selama ini, bahwa kuasa dan kelepasan yang Tuhan berikan dan nyatakan kepada kita dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah yang kita hadapi itu juga luar biasa. Jadi dengan demikian sebenarnya maknanya sama, meskipun peristiwa mungkin tidak sama yang terjadi dalam perikop kita maupun dalam peristiwa kehidupan kita sehari-hari dalam hidup kita selama ini. Nah, saudara-saudara, yang paling penting dalam kenyataan seperti itu adalah janji penyertaan Tuhan itu akan nyata bagi setiap hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan setia. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan untuk berjuang dalam hidup kita. Andalkanlah Tuhan, karena Ia pasti menyertai perjuangan kita, sehingga perjuangan kita sekalipun kita belum melihat hasilnya pada saat kita berjuang, bahkan kita menderita dalam perjuangan itu, kita tetap yakin dalam iman Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjuang sia-sia dalam kehidupan dan iman kita. Dia senantiasa akan memberkati kita dan mengasihi kita dalam setiap perjuangan dan dalam setiap bentuk kehidupan yang kita jalani. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan rahmat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami saat ini mendoakan khususnya yang sakit dalam jemaat ini. Mendoakan Bapak Yohanes Gadi, Nyonya Ratnawati Tambing, Bapak Yulius Dengen, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Diakin Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Markus Salamba, Saudara Geri Dwi Putra, Saudari Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Eli Roy Kapoh, Bapak Yohanes Elboko, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Mina, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya
Yohana Bura, Penatua Nyonya Selvi Besilambi, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tena, anak kekasih Kesia Sambo, dan mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya yang sakit. Tuhan kiranya menyembuhkan mereka dan bekerja di tengah-tengah mereka, merindukan kesehatannya kembali. Demikian dengan yang bergumul, yang berduka cita ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, Tuhan juga kiranya tetap menyertai dan membimbing mereka. Bapa di sorga, setiap bentuk perjuangan dalam kehidupan kami Tuhan, biarlah Tuhan berkenan menguatkan kami, membuat kami mengerti bahwa kami berjuang tidak sia-sia karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Sehingga setiap pergumulan kami dalam perjuangan ini, kami akan hadapi dengan baik, dengan kesetiaan, karena kami yakin bahwa kuasa Tuhan melebihi apapun dan boleh terjadi dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa seperti yang kemudian kami saksikan dan boleh rasakan melalui pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Bapa di sorga, berkati jemaat ini, berkati pelayanan, berkati persekutuan, berkati kesaksian kami Tuhan. Biarlah dalam semua itu selalu nyata anugerah dan kasih-Mu dalam hidup kami. Proses pemilihan hamba-hamba Tuhan majelis gereja yang sementara berjalan, Tuhan berkenan sehingga proses ini boleh berjalan dengan baik. Setiap program dalam pelayanan dalam jemaat ini, baik dalam pelayanan rohani maupun untuk pembangunan fisik, Tuhan juga berkenan untuk memberkatinya. Berkati kami terus Tuhan dalam menjalani kehidupan kami khususnya di masa pandemi ini. Biarlah perjuangan kami di masa pandemi ini Tuhan, sungguh-sungguh kami merasakan kehadiran Tuhan di dalamnya. Berkati kami terus dalam menjalani kehidupan kami Bapa, jangan tinggalkan kami, supaya kami terus memaknai kehadiran-Mu di dalam seluruh bagian kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teruskan kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita saudara-saudara. Biarlah dalam perjalanan dan perjuangan kehidupan kita, kekuatan dan kuasa Tuhan semakin kita rasakan. Shalom.